Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sumana khususan Imam al-alim al-alam Syekh Yahya Syarifuddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bima wa bi ulumihima fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku, teman-temanku yang saya cintai, dimanapun panjenengan berada, yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita bersama-sama senantiasa diberi kenikmatan, diberi kesehatan, sehingga kita bersama bisa belajar bersama kembali di waktu yang begitu indah ini. Semoga apa yang nanti akan kita kerjakan, kita amalkan, menjadi amalan yang makbulan, menjadi amalan yang diterima, menjadi amalan yang betul-betul lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memberikan kemanfaatan, keberkahan, dan kemaslahatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin, yaitu tentang apa yang terkandung dalam kitab Arba'in Nawawi, khususnya pada hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat, dimana kali ini kita akan meneruskan penjelasan atau syarah dari hadis yang pertama. Kemarin kita telah belajar bersama, yaitu tentang afdalnya atau utamanya seorang alim untuk memperlihatkan amal ibadahnya. Lebih utama seorang alim yang menjadi panutan untuk memperlihatkan atau menjahirkan amal ibadahnya supaya bisa ditiru atau dilihat oleh makmumnya atau jamaahnya atau pengikutnya, sehingga para pengikutnya, para jamaahnya bisa mengikuti apa yang dia lakukan. Saudara-saudaraku sekalian, kali ini kita akan meneruskan apa yang pernah atau apa yang sudah kita pelajari kemarin. Sebagaimana yang kemarin-kemarin, bahwa nanti di awal saya akan membacakan kitab ini dengan makna Jawa, kemudian akan saya ulang dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan harapan saudara-saudaraku sekalian dimanapun panjenengan berada, semoga bisa menerima atau memahami apa yang saya bacakan, memahami apa yang saya sampaikan, sehingga ini betul-betul bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan panjenengan semua. Langsung saja, monggo kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama anarya alan kaya oleh teman suneria iku muhitun dan lebur lil amali maring amal.
Wa kama anaria alan kaya oleh temen suneria iku muhitun kang lebur lil amali maring amal. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono riya atasmi utawi amrih den rungu menungso wa utawi tasmi iku ayak mala ing yen to ngamal sapa man lillahi krana Gusti Allah Ta'ala fil khalwati ing dalem persepen sumaya disunuli cerita-cerita sapa man annasa ing menungso bima kelawan barang amila kang wis nglakoni sapa man ing ma. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man utawi sapane wong iku sami amerdi ngrungu sapa man sami mongko ngrungokake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man wa man lan utawi sapane wong iku ro'a riya sapa man ro'a mongko ningalekake utawa ngriya mamerake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man. Kala wis ngendika sapa al ulama fa ing kana mongko lamun ana sapa man iku aliman wong kang alim ya ketadi kang yuk tada kang denut sapa biman wa zakarolan ngelekake sapa man dalika ing mengkono-mengkono amal tangsiton krono nerengginasake utawa ngiyatake lisamiina maring pira-pira wong kang ngrungokake liyamalu supaya nglakoni sapa sami fala baksa mongko liyamalu supaya nglakoni sapa sami bi kelawan dalik fala baksa mongko ora ana elek iku maujud. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku, teman-temanku dimanapun panjenengan berada. Sekali lagi kemarin kita telah belajar bagaimana niat yang baik yang seharusnya ada pada hati kita, tumbuh pada hati kita. Karena niat itu sangat penting sekali dalam sebuah amal. Saudara-saudaraku sekalian, kemarin kita telah mempelajari bahwa meninggalkan ibadah dikarenakan takut atau khawatir ada orang yang tahu akan amal ibadahnya, maka hal seperti itu dikategorikan riya. Kemudian di sini dijelaskan wagama an-riya muhitun lil amal kadzalik at-tasmi. Sebagaimana riya yang telah melebur yang bisa melebur lil amal terhadap amal, yaitu adalah at-tasmi. Ini juga termasuk dari kategori riya. Apa itu at-tasmi? Yaitu adalah berusaha untuk mendengar atau itu menyampaikan sesuatu agar manusia lain itu mendengar. Ini wa huwa ayyamalallahu ta'ala fil khalwati summa yahdusun nas bima amila. Jadi apa itu at-tasmi? Wa huwa ayyamalallahu ta'ala fil khalwati summa yahdusun nas bima amila. Yaitu adalah bila mana seseorang itu beramal karena Allah dalam tempat yang sepi, di tempat yang sepi. Kemudian setelah dia beramal itu,
menceritakan cerita-cerita kepada manusia lain dengan apa yang telah dia lakukan. Maka hal yang seperti ini hukumnya sama halnya dengan miraun atau riya, yang bisa muhitun lil amal, yang bisa melebur amal. Contoh soal, ada seorang hamba menjalankan sholat tahajud. Setelah menjalankan sholat tahajud atau mungkin baca sholawat 25.000 semisal. Kemudian setelah dia melakukan itu atau beramal ibadah tersebut, dia bercerita, dia cerita kepada teman-temannya, dia bercerita tentang apa yang dia amalkan tadi malam. Temanku, aku tadi malam melakukan tahajud dengan membaca sholawat sekian-sekian. Saya sungguh khusyuk tadi malam beribadah kepada Allah semisal. Maka hal yang seperti ini bahaya. Karena apa? Itu sama halnya dengan riya yang bisa melebur amal. Maka mari kita berhati-hati terhadap semua amal perbuatan kita. Semoga amal perbuatan kita sekali lagi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal perbuatan kita tidak menjadi amalan yang riya, amalan yang muhit, amalan yang terlebur, karena akan sia-sia apa yang kita kerjakan. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'a sami'allahu bi, wa man ra'a ra'allahu bi. Barang siapa yang mendengarkan barang siapa yang ingin didengarkan, ingin didengar apa yang dia lakukan, maka Allah akan mendengarkannya. Barang siapa yang ingin riya terhadap apa yang dia amalkan, maka Allah akan memperlihatkannya. Qala al-ulama fa in kana aliman yuqtada bi wa dzakara dzalika tangsyitan lis-sami'in liya'malu bi fala bas. Seorang alim berkata, maka bila mana ada seorang alim ulama, ada seorang yang pandai, yang menjadi panutan, yang menjadi pedoman, yang menjadi tokoh suatu kaum di suatu tempat. Kemudian dia bercerita, dia mengingatkannya. Kemudian dia bercerita, maksudnya napa niku? Kemudian si alim tersebut mengingatkan terhadap sebuah amal dengan tujuan tangsyiton lisamiin, dengan tujuan agar para pendengar yang dia ceramai itu giat, bersemangat untuk melakukan atau mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh si alim tersebut. Maka hal yang seperti itu fala ba'sa, maka yang seperti itu tidak jelek dan tidak termasuk kategori riya. Karena seorang alim itu memang tugasnya untuk menyampaikan sesuatu yang ada dalam ajaran Islam. Seorang alim itu menjadi suri teladan bagi para kaumnya, bagi para jamaahnya. Maka harap maklum, maka sudah menjadi kewajiban apabila si alim itu memperlihatkan atau menyampaikan sesuatu amal yang telah dia kerjakan pada samiin, pada pendengarnya, dengan tujuan agar para pendengar, dengan tujuan agar umat melakukan atau mengamalkan perbuatan sebagaimana yang seorang alim tersebut lakukan. Saudara-saudaraku sekalian,
Beramal dengan baik itu memang sulit. Beramal dengan niat lillah itu memang sulit, mungkin. Tapi sesulit apapun, untuk supaya kita itu betul-betul ikhlas, maka kita harus terus sering belajar dan belajar. Dan insya Allah seiring perjalanan waktu, ikhlas itu akan ada pada diri kita. Selama kita bisa istiqomah dalam menjalankan sebuah amal, insya Allah berkah keikhlasan akan tumbuh pada diri kita. Karena sekali lagi kita sebagai seorang makhluk, seorang hamba, kewajiban kita hanyalah beribadah kepada Allah. Maka apa yang kita sombongkan, apa yang kita riakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan diri kita adalah makhluk yang pastinya akan rusak di suatu ketika. Makhluk yang tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Maka dari itu, sekali lagi, kalau kita sadar diri, sadar siapa diri kita, bahwa kita itu hanyalah manusia, hanyalah makhluk yang sangat terbatas dan terbatas dengan apa yang kita bisa. Bahkan kita ingin melihat sesuatu yang dekat saja terkadang tidak bisa. Ingin melihat sesuatu yang ada di atas genteng saja kita tidak bisa. Maka apa yang kita sombongkan dari diri kita? Sekali lagi, mari kita sama-sama belajar untuk menata diri kita, menata hati kita, supaya betul-betul lillah, supaya betul-betul ikhlas karena Allah, bukan sesuatu yang lain. Anapun ketika kita melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu, anggap saja sesuatu yang lain itu adalah bonus. Tapi tujuan kita yang utama adalah kembali lagi pada lillah dan lillah. Terus belajar seperti itu. Mungkin suatu saat kita akan terlena. Mungkin suatu saat kita akan belok arah dari jalan yang seharusnya, dari jalan yang lurus mungkin. Tapi ketika kita ingat, maka mari kita kembali lagi. Karena sudah harap maklum ketika manusia itu sering lupa, sering khilaf, maka sudah menjadi suatu hal yang biasa ketika kita salah langkah dalam suatu hal. Tapi ketika kita ingat, maka sebaiknya kita cepat-cepat kembali pada jalan yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun panjenengan berada yang saya cintai, syarah dari kitab ini sangatlah panjang sekali. Syarah dari hadis 1 ini khususnya, hadis tentang niat ini panjang sekali. Karena ini menunjukkan bahwa niat itu betul-betul penting dalam sebuah amal, supaya perjalanan kita betul-betul menjadi berkah, amal kita betul-betul menjadi berkah dan menjadi manfaat, maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin kiranya hari ini belajar bersama kita, pada kali ini kita cukupi sekian. Semoga betul-betul membawa berkah bagi kita sekalian. Dan sekali lagi, mungkin saudara-saudaraku sekalian yang mendengarkan lebih paham dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang saya bacakan.
Sudilah kiranya untuk membenahi atau mengingatkan kesalahan saya. Sekali lagi, agar apa yang saya atau kita lakukan ini betul-betul menjadi amalan yang makbul, menjadi amalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Awal akhir apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.